Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti,
percaya, dikatakan di Matius 16 ayat 18 mengatakan begini, bahwa Tuhan sendiri yang mendirikan jemaatnya. Tuhan sendiri yang mendirikan gerejanya. Dan dikatakan begini, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang percaya katakan amin. Saya percaya IFGF Singapura, fondasinya adalah Tuhan sendiri. Yang mendirikan gereja ini adalah Tuhan sendiri. Gereja tidak pernah tutup, baik maupun itu online atau onsite. Mulai bulan Agustus kita akan bersama-sama kembali join ibadah secara online. Bukan berarti gereja tutup, tapi gereja akan dilakukan dari rumah ke rumah. Gereja menjadi tempat di mana kita diperkuatkan dari rumah Anda masing-masing. Kalian akan menjadi dampak yang luar biasa. So IFGF Singapura, yuk sama-sama kita siap ibadah online bersama-sama sepanjang bulan Agustus. Dan saya percaya Anda semua akan diberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan and welcome back to IFGF Singapore. Pagi hari ini saya sungguh sangat senang bisa ada di sini nemenin kita semua. Nama saya Steph Wisely dan saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik. Praise and Worship kita pagi ini akan dilayani oleh tim IFGF Praise Global dan juga akan lanjut dilayani oleh Pastor Ansela Gunawan from IFGF Jakarta. Saya yakin dan percaya firman dan Praise and Worship pagi hari ini akan sungguh sangat luar biasa. Apalagi kalau kita semua bisa sama-sama bangkit berdiri, kita semua sama-sama nyembah Tuhan, sungguh-sungguh gitu, nggak ngambil waktu ini main-main gitu. Dan benar-benar kita kalau bisa, mungkin bisa mencatat sedikit gitu atau gimana untuk firman Tuhannya gitu. Jadi kita bisa ingat terus apa yang Tuhan bagikan buat kita. Oke? Dan juga besok kita akan merayakan ulang tahun Singapura ke-56. Yang 56. Oke? Jadi saya ajak untuk kita semua bisa berdoa untuk Singapura. Dan juga untuk satu kali lagi mengingatkan kalau misalnya bagi kita semua, Anda semua yang mau memberi bisa scan atau kirim ke IFGF Singapura account lewat link persembahan yang ada di bawah ini. Oke? Yang ada di sini. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita semua angkat tangan kita mau berdoa untuk Singapura. Bapak terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kita sungguh mengucap syukur boleh ada sampai hari ini. Bapak kami minta Your protection upon Singapore, Lord Jesus. Kami minta juga Tuhan untuk banyak jiwa-jiwa dapat diselamatkan di Singapura ini Tuhan. Dan kami mau menjadi gereja yang menjadi berkat untuk negara Singapura ini. We thank you Lord, we thank you Jesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap persembahan Tuhan yang akan kami beri pada pagi hari ini. Engkau yang jadikan persembahan ini menjadi berkat untuk IFGF Singapura Tuhan. We thank you Lord, we thank you Jesus. In Jesus mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Yuk mari kita siapkan diri kita semua untuk sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Dan dengerin apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Yes, enjoy the service. Selamat pagi, IFGF Singapura. Nama saya Hartono. Saya sudah bergabung dengan IFGF Singapura sekitar 11 tahun sekarang. Sebelumnya saya datang dari IFGF Sydney, dan di sana saya bergabung dengan IFGF sudah 10 tahun.
Dan hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan yang sangat memberkati saya. Adalah Mazmur 91 ayat 1 sampai 7. Berbunyi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dan ayat ini sangat memberkati saya. Sekarang ini kan kita dalam masa pandemi ya. Kita sudah sekitar 1 tahun lebih menghadapi COVID-19 di seluruh dunia. Dan memakai dengan firman ini, bahwa saya tidak pernah mendapatkan kesukaran apapun. Malah sebaliknya, saya mendapatkan banyak berkat. Seperti dalam masa pandemi ini, saya bisa mendapatkan kerja yang lebih baik gitu. Dan juga keluarga-keluarga saya yang ada di Jakarta, yang ada di Makassar, dan ada di Sydney anak-anak saya, dan saya juga ada di Singapura, tidak mendapatkan penyakit apapun. Malah secara jujur, saya selama pandemi ini, saya merasa yang paling sehat selama hidup saya gitu. Jadi dalam ayat ini, ayat Mazmur 91 ini benar, Tuhan menyertai saya, memberkati saya, melindungi saya. Dan saya yakin bahwa saudara-saudara harus memegang ini. Jadi selama ini kan kita tahu bahwa pandemi banyak orang mendapatkan masalah dan tidak ada pun orang yang bisa berpegang. Tidak bisa berpegang kepada negara, yang negara sekarang ini berkesusahan. Ya, contohnya kita ambil dari Amerika yang superpower, mereka juga kewalahan menghadapi ini. Singapura, Indonesia, dan tidak ada suatu pun negara di dunia yang bisa menghadapi pandemi ini. Jadi saran saya pada saudara-saudari sekalian bahwa berpegang teguhlah kepada Tuhan Allah kita yang lebih dari pandemi, yang menyayangi kita, yang ada. Dan itu merupakan dasar dari iman saya. Dan saya berpegang teguh pada ini, dan itu saya juga bersaksi kepada saudara sekalian bahwa itu benar. Itu benar. Dan berpeganglah kepada ayat ini, terutama pada ayat yang ke-7 ya, dikatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dan ini, ayat ini benar-benar mengetuk hati saya, bahwa saya melihat banyak sekarang karena COVID-19 ini banyak yang meninggal. Tapi berdasarkan firman ini, itu tidak menimpa saya. Tidak menimpa saudara-saudari sekalian. Karena, kenapa? Karena saudara sekalian selalu bertumpu kepada Tuhan Yesus yang melindungi kita. Dan itulah saran saya kepada saudara sekalian untuk jangan menaruh iman kita kepada yang lain selain kepada Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.
Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama duduk di hadirat Tuhan. Mari kita buka hati kita. Dengan jiwa yang haus, kita datang kepada Tuhan dan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Terus percaya dan berserah, imanku tak akan goyah. Karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Setia. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, Dia akan menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia
1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Oh, sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di belantara lembu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Di kaki-Mu Tuhan, ku berdiam. Hatiku merindu akan Engkau. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
Terima kasih Yesus atas hadirat-Mu yang begitu manis, begitu indah Tuhan. Kami rindu mendengarkan Engkau saat ini. Kami rindu duduk di hadirat-Mu di bawah kaki-Mu. Terima kasih ya Bapa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu kali anak saya waktu itu umurnya baru 7 atau 8 tahun datang kepada saya dan bertanya seperti ini. Mom, do you know how many military zone in this world? Kalau bahasa Indonesianya dia bilang, Mam, tahu nggak ada berapa banyak zona militer di dunia ini? Lalu saya lihat dia dan saya bilang kayak gini, sorry Jordan, I don't know. Dan Anda tahu reaksi dia waktu itu adalah dia melihat saya dan berkata seperti ini, what? You don't know, Mom? How come you don't know? Terus saya tanya dia, memang Mami harus tahu semuanya? Dan dia bilang sama saya, yes of course, because you are a mom. Dia bilang seperti itu, dia bilang karena kamu adalah mama, kamu harus tahu semuanya. Dan kalimat berikutnya itu yang membuat saya lebih ketawa lagi, karena dia bilang seperti ini, and you know Mom, you are a pastor. As a pastor, you have to know everything. Dia bilang sebagai pastor saya harus tahu segala sesuatu. Berapa banyak dari kita yang seperti anak saya ini? Berapa banyak dari kita yang sering menunjuk mungkin pimpinan di atas kita atau orang lain yang berkata, masa gitu aja gak tahu? Harusnya kamu tahu. Atau kita juga merasa kita harus tahu segala sesuatu. Kita merasa bahwa kalau kita tidak tahu, itu kita lemah. Jangankan tidak tahu, tidak mampu, itu juga satu kata yang sepertinya banyak orang hindari. Kita berusaha menunjukkan kita ini tahu, kita ini mampu. Jadi tidak heran kalau akhirnya banyak orang yang pura-pura tahu dan jadi sok tahu. Ternyata dibutuhkan satu keberanian, kebesaran hati, dan kerendahan hati untuk mengakui kalau kita tidak tahu. Untuk mengakui kalau kita tidak mampu. Seberapa Anda yang sulit mengakui hal ini? Atau mungkin Anda bilang, enggak, aku memang tidak tahu banyak hal. Tapi seperti yang tadi saya bilang, cukup banyak orang yang sulit mengakuinya karena tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Firman Tuhan hari ini akan mengajarkan Anda dan juga saya bahwa kita perlu rendah hati dalam kehidupan kita. Dan kerendahan hati itu akan membuka jalan bagi kasih karunia Tuhan, favor-nya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mungkin Anda berkata, kalau gitu firman ini bukan buat saya. Karena saya juga bukan pemimpin dan saya tahu kok kalau saya tidak tahu banyak hal. Tapi kita sudah mendengar dari Pastor Jimmy di minggu pertama bahwa Tuhan memilih kita untuk menjadi pemimpin. Dan bukan hanya Pastor Jimmy, firman Tuhan pun mengatakan hal seperti itu. Kita sudah membahasnya waktu kita beberapa bulan yang lalu membahas mengenai royal priesthood. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin, membimbing dan menjadi petunjuk jalan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Dan Dia mau kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Jadi tidak ada satu orang pun yang bukan pemimpin. Kita adalah pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mungkin kita ibu rumah tangga di rumah, kita memimpin anak-anak kita. Mungkin kita staf di sebuah kantor, kita juga memimpin mungkin 1 atau 2 orang teman kita. Mungkin kita adalah iCare leader, pemimpin kelompok kecil, kita memimpin iCare member kita. Dan firman ini adalah untuk Anda dan juga untuk saya. Bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati.
Petrus sendiri menulis surat ini untuk para pemimpin jemaat yang melayani bersama-sama dengan dia. Dan saya percaya Petrus menulis surat ini berdasarkan pengalaman yang dia alami sendiri bersama dengan Tuhan Yesus pemimpinnya waktu itu. Tuhan Yesus memberikan teladan mengenai pemimpin yang rendah hati. Pemimpin yang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Kadang kita merasa kalau kita adalah pemimpin, kita harus berada jauh di depan atau mungkin jauh di atas daripada orang-orang yang kita pimpin. Tapi tidak demikian yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana sih kerendahan hati yang sesungguhnya. Dia tidak segan-segan mencuci kaki murid-muridnya. Bahkan ketika Petrus dengan arogan mengambil pedangnya dan memutuskan telinga hamba imam besar, Tuhan Yesus yang menyembuhkan hamba itu. Ketika ukuran otoritas yang dunia ajarkan adalah kekuasaan, maka ukuran otoritas di dalam Tuhan adalah kerendahan hati. Saya ulangi sekali lagi ya. Ketika ukuran dunia akan otoritas adalah kekuasaan, maka ukuran otoritas di dalam Tuhan adalah kerendahan hati. The word currency for authority is power. God's currency for authority is humility. Dan dengan ini saya mau bilang buat Anda semua yang tadi mungkin masih berpikir, saya tidak bisa memimpin. Ajakan itu berlaku buat kita semua. Menjadi pemimpin ternyata tidak harus sempurna. Menjadi pemimpin tidak harus serba tahu. Menjadi pemimpin tidak harus selalu ada di paling depan, jauh dari yang lain-lainnya. Justru bagaimana kita berjalan bersama orang yang Tuhan percayakan kepada kita, membawa mereka melihat kepada Tuhan sendiri yang adalah pemimpin yang utama dalam kehidupan kita. Kita semua bisa melakukannya. Kita semua bisa menjadi pemimpin. Dan tugas kita adalah merendahkan hati di hadapannya, mengikuti jejaknya, berjalan bersama-sama mengikuti dia. Itulah arti pemimpin yang sesungguhnya. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kerendahan hati akan membuat kita mengakui kuasa Tuhan bekerja melalui kita. Dan akan memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 5-7, kita akan sama-sama mempelajari dua hal penting sehubungan dengan kerendahan hati. Yang pertama, rendah hati bukanlah rendah diri. Boleh diingat sama-sama ya, rendah hati bukanlah rendah diri. Apa perbedaannya? Perbedaan yang mendasar terletak dari fokus dan perbandingan kita terhadap apa atau siapa. Rendah diri itu di saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat, wah dia sepertinya lebih hebat daripada saya. Wah dia sepertinya lebih mampu. Wah dia memiliki segalanya, saya nggak punya apa-apa. Dan itu membuat kita akhirnya rendah diri, merasa kita tidak bisa menjadi pemimpin. Atau sebaliknya ketika kita melihat orang lain ada di bawah kita, kita jauh di atas mereka, kita akan merasa wah aku gak usah dengerin mereka semua. Karena aku sudah ada di atasnya. Itu rendah diri. Rendah hati adalah memposisikan diri kita dan melihat kepada Tuhan. Melihat kepada kekuasaannya. Kalau kita dibanding dengan Tuhan, gak ada apa-apa-apanya. Tapi kuasa Tuhan yang ada, yang akan menolong kita untuk melakukannya. Rendah diri membuat kita tidak seimbang dengan orang lain. Antara kita di atas atau mereka yang di atas. Tapi rendah hati membuat kita setara. Karena kita tahu kita ini sama-sama ciptaannya Tuhan. Dan yang ada di atasnya itu adalah Tuhan. Jadi kita tidak akan merendahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Ataupun minder karena melihat orang lain di sekitar kita kayaknya lebih baik daripada kita. Tapi kita akan melihat bahwa kita semua setara untuk memandang kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, perhatikan ini, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab
Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari, ketika ada orang yang memberitahu kepada kita, kayaknya lebih baik begini deh, jangan begitu. Reaksi kita seperti apa? Biasanya kalau kita adalah ahli di bidang itu dan ada orang yang memberitahu kita, reaksi pertama kita adalah, memangnya kamu lebih tahu daripada aku? I know better than you. Betul? Kalau kita anak-anak muda mungkin yang sedang menyaksikan video ini, ketika kita diberitahu oleh orang-orang tua, kita akan bilang, aduh kolot sekali sih. Gak ngerti masa sekarang. Anda hidup di zaman lalu. Anda tidak mengerti perubahan-perubahan masa kini. Sebaliknya, kalau kita ada di posisi orang tua dan ketika ada orang yang lebih muda memberitahu kita biasanya, aduh tahu apa sih kamu? Masih bau kencur, masih baru di sini. Aku lebih berpengalaman. Percayakah Anda bahwa semua ekspresi itu adalah ekspresi kerendahan diri? Karena ketika ego kita diserang, ketika kita merasa kita mampu dan kita diserang, secara otomatis kita membangun pertahanan dan berkata, kamu salah, aku benar. Aku mampu tanpa kamu. Aku tahu segalanya, tidak usah kamu kasih tahu. Dan itulah perbedaan dengan rendah hati. Rendah hati, kita mengakui bahwa memang kita tidak sempurna. Rendah hati, mengakui kalau kita ini bisa salah. Rendah hati, mengakui pendapat orang lain bisa jadi benar. Rendah hati, mengakui kita butuh Tuhan dan kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Saya melayani di dunia anak-anak. Kalau saya lagi ngajar di sekolah minggu, lalu saya salah, anak-anak itu biasanya langsung ngomong, pastor salah gitu. Jujur ada waktunya malu. Tapi sebagai orang dewasa, mampukah saya meminta maaf kepada mereka kalau memang saya salah? Di situ dibutuhkan kerendahan hati. Mengakui kesalahan kita, itu bukan satu kelemahan. Mengakui kesalahan kita, mengakui kalau kita tidak mampu, itu adalah kerendahan hati. Hari ini saya membawa satu ilustrasi. Saya punya 2 kacamata. Satu kacamata ini kelihatannya lebih bagus, warnanya juga bagus gitu ya. Satu kacamata yang saya pakai. Kita mungkin akan lebih senang memilih kacamata yang ini. Ayo kita ilustrasikan kacamata ini sebagai kacamata prestasi manusia. Kita melihat orang menggunakan kacamata ini. Prestasinya dulu yang dilihat. Tapi bagi orang-orang yang minus seperti saya, kalau saya buka kacamata saya yang ini dan memakai yang ini, tidak ada gunanya. Saya tidak bisa melihat apapun, kelihatannya keren aja. Tapi ketika saya melihat dengan menggunakan kacamata yang ini, saya bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Kacamata ini adalah kacamata perspektifnya Tuhan. Ini prestasi manusia. Kadang-kadang menipu. Kelihatannya bagus. Tapi kalau Anda mau melihat sesuatu dengan lebih jelas, melihat sesuatu dengan lebih baik, melihat sesuatu dengan lebih benar, gunakan perspektifnya Tuhan. Gunakan kacamata yang menolong Anda melihat dengan lebih baik. Ini rendah diri. Ini rendah hati. Rendah hati membuka jalan bagi kasih karunia-Nya untuk melimpah bagi kita. Rendah hati membuka jalan untuk kasih karunia-Nya bekerja bagi kita. Dan ini akan membawa kita ke poin yang kedua. Kerendahan hati membuka kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sepanjang saya mengikut Tuhan, saya menyadari dan mengalami kalau kita punya kasih karunia Tuhan,
kita punya segala-galanya. Lebih dari kekayaan, lebih dari kekuasaan, lebih dari apapun. Kalau kita punya kasih karunia Tuhan, kita punya segalanya. Karena kasih karunia Tuhan itu selalu datang dalam bentuk paket. Paketnya adalah dia selalu membawa promosi dan dia selalu membawa penyediaan. Kasih karunia Tuhan pasti akan selalu datang dengan sebuah promosi dan juga dengan penyediaan yang kita perlukan. Mari kita baca sama-sama di 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, kalau Anda baca, tadi ada kata-kata rendahkan diri. Maksudnya di sini bukan rendah diri yang tadi kita bahas ya, tapi ini adalah merendahkan hati. Kalau kita melihat dari bahasa aslinya dan juga dari terjemahan lain, jelas sekali dikatakan di situ it's humility, kerendahan hati. Tuhan bilang melalui firman-Nya, yuk rendah hati. Ketika kita rendah hati, maka kita akan ditinggikan, itu yang pertama. Dan yang kedua, Dia yang akan mengurus semua kekhawatiran kita. Saya banyak sekali mendengar dari orang-orang yang datang gitu ya kepada saya dan mereka bilang, wah kalau di perusahaan saya, kalau kita mau naik jabatan atau kita mau mendapatkan promosi, kita harus melakukan segala macam cara. Karena kalau enggak, kita akan terus ada di posisi itu dan kita tidak akan naik-naik. Itu yang dunia ajarkan, lakukan segala macam cara untuk mendapatkan promosi. Bahkan mungkin cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran. Cara-cara yang mungkin kita akan sikut kiri, sikut kanan, jatuhkan yang lain. Dengan tujuan kita dapat terus naik dan terus naik. Tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Bukan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, rendahkan hatimu. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan Dia yang akan meninggikan kita tepat pada waktunya. Mungkin kita bilang, wah kalau gitu enak sekali, kita tidak usah melakukan apa-apa. Cukup tunggu saja Tuhan akan memberikan kita promosi. Tidak seperti itu Bapak Ibu, Saudara semuanya. Lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Apa yang saat ini sedang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita melakukan dengan sebaik-baiknya, sisanya Tuhan yang akan urus, bukan kita lagi. Sisanya Tuhan yang akan bekerja, bukan kita lagi. Dan yang kedua, ketika mungkin saat ini kita juga overwhelmed dengan semua yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak hal yang kita takuti. Mungkin Anda bilang, pastor gak ngalamin yang saya alamin. Pastor gak ngalamin gimana saya merasa ketakutan setiap bulan karena mungkin keuangan kita yang kurang. Mungkin Pastor tidak merasakan apa yang saya rasakan ketika keluarga saya sakit dan saya tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Saya mau bilang pagi hari ini ada Tuhan yang begitu mengasihi kita, ada Tuhan yang begitu ingin, begitu rindu memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan seperti yang tadi dikatakan, kasih karunia-Nya ini lengkap dengan semua penyediaan untuk hal-hal yang kita perlukan. Dan Dia bilang, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapanku. Aku yang akan menyediakan segalanya bagimu. Ada satu contoh. Anak saya yang besar itu sangat mandiri. Bagus, sangat bagus gitu ya. Satu kali dia mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolahnya. Dia kerjain. Dan saya melihat, suami saya juga melihat dia kesulitan. Dia sangat kesulitan sebenarnya gitu. Tapi dia tidak bicara apa-apa. Dia hanya muter-muter kerjain gitu ya, bikin project gitu. Saya sama suami saya ngeliatin, bukan berarti kami gak mau bantu. Tapi kami ingin tahu anak ini bertahan sampai berapa lama untuk datang dan meminta bantuan. Ketika akhirnya dia tidak berhasil, dia cuman duduk dan nangis gitu ya. Lalu saya bilang, kenapa kamu nangis? Dia bilang, aku gak bisa ngerjain ini. Dan saya bilang sama dia, kenapa kamu gak datang kepada mami atau daddy
dan minta tolong. Terus dia diem. Dan kemudian dia datengin papanya, bukan saya. Dia datengin papanya. Dan dia bilang, Dad, can you help me? Gak butuh waktu lama. Suami saya membantu dia dan menyelesaikan semuanya. Mungkin kita menertawakan anak saya tadi ya. Tapi seberapa banyak di antara kita yang seperti itu? Berapa sering kita berusaha mengandalkan diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita mampu. Kita berjuang. Itu bagus. Tapi ada satu orang yang sebenarnya duduk dekat dengan kita. Dan dia menunggu kita datang. Tuhan, aku gak mampu. Bantu aku. Bantu aku. Hari ini, apapun keadaanmu, apapun yang sedang Anda alami, Tuhan yang sama menawarkan lagi, datang kepadaku, rendahkan hatimu, akui kamu tidak mampu, berjalan bersamaku, dan semuanya akan baik-baik saja. Aku akan memberikan semua yang kamu perlukan, semua. Kalau dia punya semuanya, kenapa kita sibuk mengandalkan kekuatan kita yang gak ada apa-apanya? Rendah hati itu otentik ketika kita ngaku memang kita butuh Tuhan. Gak berarti kita pasrah ya, tadi saya sudah bilang. Lakukan saja bagian kita. Jalan bareng dia. Datang kepadanya pagi hari ini. Tuhan, aku merendahkan hatiku. Aku membutuhkanmu. Berjalan bersamaku. Promosi itu akan tiba. Penyediaan itu akan ada bagi kita semua. Siapapun Anda, tidak peduli apapun posisi Anda. Mungkin Anda adalah pemimpin dari ratusan orang. Atau mungkin Anda adalah seorang ibu rumah tangga. Atau Anda adalah pelajar yang sedang menonton video ini. Atau mungkin Anda adalah seorang karyawan. Siapapun Anda, formulanya sama. Rendah hati, akui kita butuh Tuhan. Dan itu akan membuka pintu untuk kasih karunia-Nya. Saya akan mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan satu kesaksian dari hidup saya. Tapi sebelum saya bersaksi mungkin saya harus bilang seperti ini. Pengalaman hidup kita berbeda-beda. Apa yang saya alami mungkin Anda tidak alami. Tapi dasarnya itu sama. Firman Tuhannya itu sama. Jadi waktu Anda mendengarkan kesaksian ini, jangan bilang, itu kan kamu. Saya tidak begitu. Pengalaman kita berbeda, tapi Tuhan kita sama. Janjinya sama. Dan apa yang saya alami bisa terjadi dalam kehidupan Anda dalam bentuk yang lainnya. Selama kita percaya dan melakukan firman-Nya. Saya melayani di gereja IFJF ini sudah lumayan lama. Dan saya dipercaya untuk menjadi pastor untuk anak-anak yaitu di IFJF Kids gitu ya. Satu kali gembala senior kita, Pastor Jimmy Untoro, datang kepada saya dan bilang, Sel, bikin dong sesuatu, bikin drama musikal gitu. Waktu itu saya memulai dengan rendah diri. Saya membandingkan diri saya dengan orang lain, saya membandingkan diri saya dengan gereja-gereja lain dan gak mungkin bisa lah, gak mungkin bisa gitu. Jadi itu menimbulkan beban yang sangat besar buat saya. Tapi karena waktu itu sudah diperintahkan, ya sudah, saya jalani. Awal yang salah. Saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya di satu pihak saya juga merasa diri saya ada mampunya, ada sombongnya. Jadi saya juga tidak mau mendengarkan orang lain waktu itu. Sampai semuanya berantakan. Dan ketika semuanya berantakan, seperti anak saya tadi, saya datang kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya gak mampu. Saya perlu Tuhan. Saya gak tahu gimana membuat drama musikal dalam skala yang sangat besar. Waktu itu kita rencana untuk membuatnya di Balai Sarbini. Itu besar.
Saya nggak tahu gimana caranya. Dan saya bilang, Tuhan, tolong saya. Tolong saya. Berjalan bersama dengan saya. Saat itu gak butuh lama, Bapak Ibu teman-teman. 6 bulan kami mempersiapkan acara ini. Tuhan mengirimkan begitu banyak orang yang luar biasa untuk membantu saya. Saya yang gak ngerti cara bikin drama, dikirimin orang yang tahu persis cara bikin drama. Saya yang gak tahu cara pilih talent, Tuhan kirimin talent-talentnya. Saya yang gak tahu berbagai technical things gitu ya, Tuhan kirimin ahli-ahlinya. Dan mereka semua melakukan yang terbaik. Lalu di hari-hari terakhir menjelang hari H, yang paling saya takuti adalah jumlah yang datang. Balai Sarbini itu besar, kapasitasnya bisa 1.500 orang. Saya waktu itu cuman berani bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kirimin 800 saja udah cukup gitu. Saya bahkan gak punya keberanian untuk meminta Balai Sarbini full. Gak berani karena saya merasa gak bisa gitu. Tapi waktu itu saya sudah mengubah mindset saya bilang, Tuhan saya hanya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa bersama tim yang Tuhan percayakan. Siapapun yang datang biarlah mereka semua yang perlu melihat drama musikal ini dan diberkati. Di hari H 2.000 orang datang. Balai Sarbini penuh sekali. Promosinya Tuhan datang ketika kita merendahkan hati. Penyediaannya Tuhan yang gak terbatas, yang melebihi semua yang kita bisa pikirkan, datang ketika kita merendahkan hati. Pertanyaannya, maukah kita merendahkan hati? Bagi Anda yang belum pernah melihat drama musikal The Promise, Anda bisa saksikan video setelah ini supaya Anda bisa tahu yang saya katakan tadi bukan bohong. Silahkan. Kemarin kita nonton musical drama yang seru banget. Di sana tuh ada kapal nu yang besar banget. Juga banyak yang pakai kostum hewan-hewan. Aku suka banget liatnya. Kalau aku suka pas bagian nari-nari. Terus tiba-tiba rame banget yang datang. Iya, rame, seru. Menurut aku yang paling lucu itu waktu nyanyi lagu Oh iya. Nah, yang gak bisa hadir kemarin pasti penasaran kan gimana serunya drama musical kemarin? Yuk langsung nonton aja keseruannya. Di sini semua anak yang memakai kostum hewan, semuanya di makeup body painting juga loh. Tuh, lihat, keren kan? Setelah lihat kostum mereka, aku jadi penasaran. Kira-kira kostumnya nyaman dipakai nggak ya? Dirakibi monkey? No. Agak dingin-dingin, iya dingin. Soalnya berat banget. Wah, lucu juga ya mereka. Dan juga hebat karena bisa acting dengan kostum. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Semua pemain dan penari latihan di panggung untuk bisa menghibur kita semua. Hebat! Nah, kali ini kita dapat kesempatan nih untuk ngobrol sama kakak-kakak yang jadi pemeran utama di drama musical ini. Wah, ini acara sih keren banget. Jujur saya senang banget bisa mendapatkan peran ini. Ini pengalaman yang luar biasa. To be honest, aku senang banget bisa ikutan di drama musical ini. So thank you FGF for giving me the opportunity to be part of this musical drama. Wah, kakak-kakak memang keren deh. Nah, sekarang kita tanyain yuk yang hadir di acara ini, gimana sih tanggapan mereka? Tadi acaranya bagus, seru banget, dan saya
benar-benar suka yang pas tiba-tiba ada perahu. Keren. Bagian yang anak saya suka pas banyak muncul binatang-binatang, dia langsung happy. Kids Musical Drama The Promise keren banget. Aku nggak kebayang itu bahteranya gede banget dan animalnya itu yang luar biasa. Jadi betul-betul menggambarkan cerita waktu Bahterano itu terjadi. Sukses banget buat IFJF Kids. Yeay, puji Tuhan banget ya, karena semua bisa diberkati melalui acara ini. Wow, what a wonderful performance. And it was so much more than I expected. I'm truly blessed and I hope that all of you are blessed also. Senang sekali acara drama musikal The Promise hari ini sudah selesai dilakukan. Saya mengucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah hadir hari ini. Kami berdoa Anda semua diberkati dan juga bisa pulang membuat janji-janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Juga buat setiap volunteer dan semua pihak yang sudah mendukung kami, terima kasih banyak. Terima kasih untuk dedikasi, untuk tenaga, untuk waktu, untuk doa dan semua yang sudah Anda berikan. Anda semua luar biasa. Sampai ketemu di acara IFJF Kids yang lainnya. God bless you. Nah, udah pada lihat kan keseruan drama musical kemarin? Untuk yang gak hadir, jangan sedih ya. Karena video lengkapnya akan segera di-upload ke YouTube IFJF Kids. Jadi, kalian juga bisa nonton deh. Jangan lupa di-like, share, dan subscribe ya. Dadah! Segala kemuliaan buat Tuhan. Ketika drama musikal itu selesai, saya hanya bisa nangis. Saya hanya bisa bilang, God, you are amazing. Di situ saya makin tahu, saya memang gak mampu. Saya memang gak punya apa-apa. Saya gak tahu banyak hal, tapi Tuhan saya itu mampu. Tuhan saya itu tahu. Tuhan saya itu bisa. Dan Dia mau menolong kita. Pagi hari ini, apapun keadaan Anda, undangan yang sama datang kepada Anda. Jangan rendah diri, rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kerendahan hati itu akan membuka pintu untuk kasih karunia-Nya terjadi dalam kehidupan Anda. Dan Dia bertanya, maukah Anda untuk merendahkan hatimu di hadapannya? Tidak ada masalah yang terlalu besar buat Dia. Tidak ada persoalan yang tidak bisa Dia selesaikan. Dia hanya minta satu hal, rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu. Bagi Anda yang mungkin mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dan Anda belum mengenal pribadi itu, undangan ini juga untuk Anda. Mari, kenalah Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sudah memberikan segalanya bagi kita. Dan bagi Anda yang mungkin sudah kenal Tuhan, tapi ada dalam berbagai kondisi yang tadi saya sebutkan, yuk, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Dia akan bertindak bagi Anda dan juga bagi saya. Mari kita berdoa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, saat ini aku berdoa bersama dengan setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang sangat mengerti apa yang sedang mereka alami. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik, begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami Tuhan, untuk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Karena sungguh kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Sungguh kami tidak tahu banyak hal tanpa Engkau Tuhan. Tapi tolong kami Tuhan, untuk belajar merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Menyerahkan setiap kekhawatiran kami, ketakutan kami, permasalahan kami. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan untuk melihat bagaimana promosi-Mu, bagaimana penyediaan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa saat ini, biarlah pintu-pintu mujizat terjadi bagi setiap jemaat-Mu. Dalam setiap keadaan yang sedang mereka hadapi. Dan aku juga berdoa Tuhan, jika mungkin ada di antara mereka yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pagi ini aku berdoa Tuhan, nyatakan diri-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh mengalami hari-hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka boleh merasakan kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka.
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan Tuhan. Satu hal yang kami tahu, kalau kami punya Tuhan, kami punya segalanya. Kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Semuanya pasti ada solusi. Semuanya pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan Anda dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan mengalami berbagai pengalaman yang menyenangkan, berbagai pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Berkat-berkatnya bersama denganmu senantiasa mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Dia datang kembali. Amin. Tuhan berkati.